Halo dulur, welcome back to Paul Bubur Channel. Jadi kali ini aku bakalan cerita-cerita ke teman-teman, sharing-sharing gimana sih awal mulanya dulu aku itu suka merpati ya. Langsung aja gimana cerita awalnya ya. Jadi sambil pegang merpati ya, jadi kayak kelihatan ada merpati-merpatinya lah ya. Ini pandangan kemarin silver ya teman-teman, sambil kita pegang-pegang aja, ambil cerita-cerita nyantai ya. Oke, jadi awal mulai aku dulu itu suka merpati itu berawal dari waktu aku itu kelas 4 ya, jadi 4 SD itu ditawarin sama Pak Deku ya. Jadi Pak D itu nawarin aku buat pelihara hewan ya, karena memang basicnya aku dasarnya suka hewan. Terus ditawarin kan sama Pak Deku lah. Pak Deku ini beliaunya ini suka banget sama hewan-hewan juga. Dia pelihara ayam dulu, pernah pelihara merpati, pernah juga pelihara burung kicauan juga banyak. Nah terus pada waktu aku masih kecil dulu itu kelas 4 SD itu ditawarin lah pelihara burung merpati ya. Ini karena memang aku masih kecil kan nggak tahu burung merpati itu. Yang saya tahu burung yang ada di alun-alun ya. Jadi burung sing ono di alun-alun itu ya burung merpati itu. Jadi yang sering dikasih makan orang-orang di tengah-tengah alun-alun ya. Khususnya di Kota Malang banyak banget kan itu merpati-merpati sing diliarin ya, yang diumbar itu banyak. Nah dari situ aku diajak ambil Pak Deku ya. Tadi diajak sama Pak Deku ke pasar burung ya. Dari pasar burung itu kelas 4 SD ya nggak tahu ya, kan nggak pegang uang juga ya. Jadi di situ dibeliin lah, ditunjukin dulu merpati balap ya. Jadi kalau waktu kecilan paling seru main merpati balap ya. Bisa diandoi, bisa dikeleper lah ya, bisa diklepek gini kan. Nah, bisa diklepek gini, akhirnya tertarik lah kan, tertarik sama merpati balap. Dibelikan satu pasang. Nah ini satu pasang ini yang bener-bener masuk diingat memoriku. Yang pertama, merpati pertamaku iki adalah warna Megan ya. Jadi warna blue bar di merpati pos. Nah ini warna Megan. Nah warna Megan ini menurut ini bagus giringnya. Jadi giringnya merpati yang pertama kali tak beli, yang dibeliin Pak Deku bagus, dan juga betina yang saya inget itu warnanya Megan Slap. Jadi jantannya Megan, betinanya Megan Slap. Jadi pada waktu itu belinya giring banget, belikanlah akhirnya seharga kalau nggak salah itu 100 atau 120.000 gitu ya pada waktu itu. Lumayan mahal sih menurutku ya, tapi sekarang ya standar lah harga segitu ya. Jadi setelah dibeli nah pada waktu sebelum itu ya, kita balik lagi ke sebelum itu, aku dibuatkan ya kupon ya. Kalau misalkan teman-teman ngerti ya kupon itu, jadi kupon yang aku dibuatkan ini beda dengan kupon-kupon merpati yang buat merpati balap ya. Ada kupon yang dibuat Pak Deku ini adalah kupon buatan sendiri dari belapak kayu. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu belapak kayu itu kayu yang papan itu loh, kayu papan itu dibuat dari itu, cari-cari bekas-bekasan bangunan yaitu ya aku buat tak bantu Pak Deku pisan ya. Jadi aku bantu Pak Deku buat itu juga. Itu ya hampir seminggu lah buat itu. Setelah itu jadi baru aku diajak ke pasar burung itu buat nyari merpati yang pertama kali warna Megan itu. Nah itu barulah aku pulang setelah dibeli terus aku rawat ya. Apa sih caranya, gimana sih caranya pelihara merpati ya diajarin sama Pak Deku itu. Jadi mulai dari cara pomahin, terus giring kandang itu ya maksudnya, terus caranya supaya cepet bertelur, caranya
giringkan, nah itu diajarin semua ambek Pak Deku ya. Lah itu mulai dari situ aku mulai seneng ambek merpati. Ya mungkin dari teman-teman yang saat ini masih kecil ya, dalam artian masih di bangku sekolah, tetap aja main merpati. Jadi hobi merpati ini nggak ada ruginya ya. Memang kalau misalkan yang kita keluarin ini ada harganya lah ya, ada harganya, tapi buat kesenangan ini lebih baik positifnya daripada negatifnya ya. Setelah itu lanjut, pertama ada sepasang yang dibeliin itu. Setelah sepasang dapet ya, lanjut akhirnya aku mulai suka merpati banyak ya, mulai lihat-lihat tuh ternyata kayak gini caranya nganuin merpati, mulai jinain, terus giringin, terus pakanan merpati itu harus kayak gimana aja, mulai jagung, for ya, banyak banget. Setelah itu aku itu suka ambil merpati yang terbang itu tinggi ya. Jadi ya istilahnya kalau sekarang ini merpati getaan ya. Jadi merpati getaan yang kita tahu kan merpati yang buat diterbangin tinggi ya, dia muter-muter ngalang, lawatan ya, tinggi banget. Nah itu aku juga suka. Nah pada waktu itu setelah merpati satu pasang yang dibeliin Pak Deku, aku cari lagi merpati apa sih yang bisa terbangi tinggi. Nah akhirnya Pak Deku ini juga tahu loh, karena suka merpati juga. Nah itu disaranin lah beli merpati totok ekor hitam. Nah totok ekor hitam kan saya juga pernah unboxing tuh ya, kayak gitu. Itu merpati yang top banget terbangnya. Pada waktu itu Pak Deku juga suka merpati totok juga. Akhirnya aku dibeli merpati totok itu kalau nggak salah satu jodoh lah. Merpati totok ini ya teman-teman, pada waktu itu kan kelas 4 SD, susah menurutku buat ngerumain. Mau main itu susah karena merpati totok iki ingatannya itu lumayan bagus ya. Kalau misalkan dibandingin merpati pos ya masih bagus merpati pos, tapi kalau dibandingin merpati biasa nih bagus. Jadi kalau misalkan kita nggak tepat njinainnya, mau mainnya, apalin rumahnya, hilang teman-teman ya. Jadi gak semudah yang tak bayangin ternyata. Pada waktu itu ya tak jemur di depan kandang, dimandikan kayak biasa lah ya, terus dikaret, digodi, dilepas. Itu seminggu tak lepas hilang teman-teman ya. Jadi langsung pada waktu itu memang kan disarankan sama Pak Deku itu sore kalau ngelepas merpati itu. Beberapa kali aku bilang di video-video yang dulu, tips itu kalau misalkan teman-teman mau lepas merpati baru itu lepasan sore. Karena apa, kalau misalkan sore itu merpati itu nggak bakalan jauh-jauh dari kandang yang dilepas pada waktu itu ya, karena memang kan waktunya udah sore dan nggak bakalan ada waktu buat nyari-nyari lah ya. Lanjut, setelah aku gagal ngomain merpati totok itu ya, akhirnya aku cari merpati lain yang jambul juga. Pada waktu itu ketemulah merpati kalau menurutku sekarang ini merpati keter. Jadi dulu itu ya aku tahu merpati jambul tok itu, cito itu. Jadi wong Surabaya mesti nggak heran kalau ada merpati cito itu terbangnya mesti tinggi. Kebanyakan sih ngono sih menurutku loh ya. Setelah aku cari merpati itu yo keter, pada waktu itu kayak warnanya abu-abu sih aku inget. Jadi warna abu-abu itu tak jodohin ambil merpati biasa dan dia mau ya. Nah, akhirnya banyak ya kan. Pada waktu itu aku sih kelas 4 terus ke kelas 5 itu pelihara merpati ya. Jadi sampai yang aku inget itu sampai 14 ekor lah gak salah. Jadi 14 ekor merpati itu pernah tak pelihara. Ya lumayan banyak lah hitungannya, kelas 4 SD punya merpati segitu menurutku banyak. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang masih bangku sekolah punya merpati banyak, top guys. Karena memang kalau menurutku buat ngumpulin merpati banyak itu butuh nabung sing akeh. Jadi butuh nabung uang banyak itu loh. Dan itu pengorbanan yang luar biasa buat hobi. Jadi applause buat teman-teman yang masih di bangku sekolah tapi wis hobi merpati ya. Nah, lanjut. Nah, setelah itu karena aku sih kelas 4 ke kelas 5, kelas 4 ke kelas 5 itu melihara merpati lah. Kelas 5 ke kelas 6, ke kelas 6 itu wis gak pelihara merpati. Bukan gak pelihara sih, tapi wis turun lah minatnya di pelihara merpati, karena memang pada waktu itu deket ambil UN ya, kelas 6 kan UN lah itu pada waktu itu. Setelah KT UN, deket-deket UN,
Lah pada waktu itu juga lagi booming game online, ya wis akhirnya gak keurus merpati saya kan. Dari 14 ekor itu guponya dari papan kayu itu satu persatu minggat. Dan merpati kalau misalkan kita nggak rawat teman-teman ya kan, merpati itu kita nggak rawat, ya kasih makan, dia kan nyari sendiri tuh kalau misalkan diliarin. Lah diliarin itu di tetanggaku dulu itu ada merpati, yang punya merpati lah ya, ada yang pelihara merpati juga. Lah akhirnya nimbrung di situ, pomah di situ, ya akhirnya gak balik. Jadi 14 ekor itu wis gak tahu kemana, hilang pokoknya. Jadi hilang lah. Setelah hilang itu aku wis gak ngurusin, di dalam artian fokusnya terpecah banyak hal, terus ya akhirnya gak pelihara merpati lagi karena hilang itu ya. Jadi ini pegang-pegang brongsong guys. Nah ini kebetulan kemarin itu jantannya mati yo. Jadi jantannya itu mati semua, anak-anaknya, karena memang musimnya itu lagi gak enak. Nah sekarang ini aku lagi progres cari jantannya merpati brongsongku ini, betina ini bagus, bodinya gede, tapi sayangnya jantan-jantan yang sekarang itu menurutku kecil-kecil, jadi aku gak beli ya. Lanjut cerita lagi ya. Jadi setelah aku kelas 6 itu aku vakum gak main merpati, karena pada waktu itu aku juga pindah rumah. Nah, pindah rumah ini gak memungkinkan gitu tempatnya untuk pelihara merpati, dan aku gak kepikiran juga pelihara merpati karena memang tempatnya kecil. Nah, setelah lanjut SMP, SMK gak melihara merpati blas, gak melihara merpati blas. Lanjut pada waktu kuliah, ini masuk kuliah. Jadi aku setelah kelas 5 kelas 5 SD, pulang SMP, SMK 6 tahun ya, 7 tahun lah, 7 tahun itu gak pelihara merpati blas sama sekali. Setelah itu aku disulut lagi masuk kuliah itu disulut lagi sampai Pak Deku. Jadi ya aku harus terima kasih juga, karena berkat Pak Deku ini channel Paul Pupur ini ada ya. Balik ke rumah awalku dulu, jadi kan sempat pindah rumah waktu setelah SMP itu kan, balik ke rumah awalku yang dulu ya. Setelah itu disulut sampai Pak Deku, dikompori ya, dikompori. Kenapa sih kan gak pelihara merpati lagi ya kan? Karena memang tempatnya itu yang sekarang ini ya, yang saya tempatin ini yang buat pelihara merpati sekarang ini cocok gitu ya, di atas, di loteng, lumayan luas juga. Kenapa gak pelihara merpati? Ya akhirnya aku mikir juga ya kan, iya kenapa gak pelihara merpati lagi ya, padahal aku dulu itu sering melihara merpati dan banyak juga merpatiku. Akhirnya kepikiran lah, ya wis lah ayo pelihara merpati lagi. Akhirnya aku ke Pak Deku lagi yo. Pada waktu itu jenenge arek kuliah ya gak cekel duwe pisan rek padha ae. Jadi ya padha ae pada waktu itu pertama kali setelah vakum lama itu beli merpati, aku mek nggo duit 40.000, 40.000. Jadi 40.000 itu aku ngomong nak Pak Deku, Pak De, iki aku mek duwe 40.000. Terus ya apa aku pengen doro pisan saiki. Ya kan kayak gitulah. Ya aku punya uang 40.000, tapi aku pengen merpati ngono. Ya wis ayo nang Splendid sampai aku. Jadi ya wis ayo ajak ke pasar burung gitu kan. Ajak nang pasar burung, akhirnya ditambahin sama Dewi itu. Padahal aku ya hitungan wis gede ya. Jadi hitungannya gue wis gede. Ya istilahnya wis duit dewi aslinya. Tapi yo tetep aja gak ada duit. Jadi 40.000 aku cuma bawa 40.000. Lah pada waktu itu merpati setelah vakum lama ini aku beli adalah warna yang sama dengan nama channelku iki, yaitu Paul Pupur ya. Jadi nggak tahu aku tertarik ambil warna itu. Jadi warna Paul ini di daerah Malang ya. Warna Paul ini adalah warna yang merpati sing hitam ya, hitam gelap lah pokoknya gitu. Gelap bukan megan ya, pokoknya hitam gitu kan. Hitam itu terus ada di kepalanya ada putih-putih ya. Pada waktu itu kok merpati ini Paul Pupur itu gak salah selap. Jadi putih, badannya hitam ya, badannya hitam. Terus sayapnya selap, terus di kepala itu ada putih-putih ya kayak pupur lah ya. Jadi aku dari situ setelah beberapa waktu dari beli merpati ini aku keingetan ya kan. Nah awal mulai di situ, nanti tak ceritain gimana kok aku pikiran kok buat itu lah. Tapi sebelumnya aku nggak kepikiran warna ini ya, pengen aja beli itu ya kan, pilih-pilih ya. Setelah itu aku kan diajak kali lagi ya, aku diajak ambil Pak Deku ke sana kan. Akhirnya duit 40.000 tak kasih ditambahin kan, ditambahin.
Terus akhirnya milih-milih merpati ya. Coba pada waktu itu di pasar burung Kota Malang ya teman-teman. Misalkan teman-teman tahu dan asli domisili Malang kak, nggak pasti wajar apa? Pasti kenal lah ambil penjual merpati sing agak masuk di belakang. Merpati balapnya juga banyak. Ya, itu dulu aku nyari di kono, nah, ambil Pak Diko itu. Nah, di kono akhirnya banyak kan pilihan merpatinya dari dipilih no iki lo ini lo banyak pilihan. Akhirnya nggak tahu aku jatuh hati sama merpati Paul Pupur itu. Akhirnya satu pasang itu beli kan ditambahi ya wis aku bawa pulang karena aku udah tahu caranya mau main ya kan. Caranya mau main tak bawa. Akhirnya langsung aja aku bisa sendiri. Pas waktu 4 kelas 4 SD itu aku sih dibenakno. Jadi gini caranya diajarin lah ya, diajari. Nah lanjut setelah tak bawa pulang merpati ini itu, nah ini awal mulai karena aku kan wis gede lah hitungannya. Tadi aku bikin kupon sendiri. Ya mulai dari kayu-kayu bekas itu tak bikin no kupon ya teman-teman. Jadi mulai dari papan istilahnya kecil-kecilan. Nah mungkin kalau teman-teman nyimak video Paul Lumpur yang awal banget ya, yang video pertama itu yaitu merpati pertamaku setelah vakum lama ya. Jadi merpati simbolis yang keberapa ya pokoknya tanggepi mulai dari nol lagi. Nah itu merpati yang pertama, kupon juga yang pertama buatanku sendiri yaitu. Nah setelah itu akhirnya aku kan mikir lah, kenapa sih aku nggak share ke teman-teman ya, ke pecinta-pecinta merpati yang lain mungkin yang belum mau memulai hobi merpati, kenapa aku nggak bikin video aja gitu loh. Jadi akhirnya dari situ aku mikir ya wis lah aku tak coba aja bikin video, mana tahu ada teman-teman yang membutuhkan ya kan, ada yang membutuhkan. Akhirnya aku bikin video pertama itu ya itu cara merumahkan merpati itu supaya ngelatih biar berubah. Ya kalau cara aku ya memang seperti itu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya merpati baru ya, jadi entah itu merpati balap, merpati pos, merpati balap atau merpati jambul gitu sama aja. Nah merpati pos pun kadang juga kayak gitu sama. Kalau misalnya ini biye kayak gitu. Terus jadi merpati yang awal baru kita beli itu sesering mungkin dijemur di depan kandang ya. Jadi sesering mungkin dijemur di depan kandang. Karena apa? Merpati sing sering dijemur di depan kandang itu dia bakalan inget sama lingkungan sekitar ya. Kenapa sering banget pertanyaan-pertanyaan di komentar itu ya. Gimana sih Bang cara yang rumahin merpati itu? Ya teman-teman harus sering jemur di depan kandang, mandiin di depan kandang, yo kasih makan di depan kandang. Lama-lama merpati itu bakalan inget oh ternyata rumahku di sini gitu. Nah, terus malamnya dimasukin orang kupon ya, aku dulu kayak gitu. Ada 10 hari lah paling lama. Tapi paling cepet aku pernah 3 hari itu wis poma. Yo. Nggak hilang. Nah, ini satinet ya teman-teman. Ini satinet yang kemarin ini udah lumayan tumbuh yo. Udah ketutup nih luka yang kemarin itu. Nah, lanjut ke cerita mana ya. Jadi setelah aku mulai bikin video itu, di video pertama aku akhirnya aku ketagihan ya. Akhirnya mulai lagi lah buat video yang bermanfaat, mulai perawatan, trik cara mengobati ya kan. Banyak banget video-video yang dulu itu yang aku bikin yes seadanya akhirnya dan ternyata minat dari teman-teman itu banyak loh ya. Jadi mulai aku bikin jamu merpati itu juga lumayan itu karena yang lihat juga yang membutuhkan itu banyak juga. Nah, akhirnya mungkin next aku bakalan bikin lagi yang video itu tapi dengan ramuan yang lebih mantap ya, top tier buat teman-teman ya. Nah itu akhirnya dari situ berkembang, mulai dari aku beli pasangan-pasangan merpati lagi. Tapi pada waktu itu aku suka merpati balap teman-teman, karena memang ya yang di Malang ini yang banyak merpati balap. Dan yang aku pernah tahu memang merpati balap ya Malang ini juga nggak kalah lah ambil merpati yang ada di luar Malang ya. Setelah itu aku punya banyak di videoku mungkin teman-teman udah lihat ya. Jadi aku beberapa kali posting itu merpati balap, banyak lah video merpati balap. Nah, pada waktu itu setelah 1 tahun aku main merpati balap ya, tapi main di rumah aja sih, nggak sampai nang yang di apa itu namanya di lapak ya, nggak sampai nang lapak.
tapi di rumah ya memang kayak hobi seneng-senengan ya. Akhirnya kenal lah ambil Merpati Pos. Ya kan, kenal lah sama Merpati Pos, ya kan. Merpati Pos ini aku nyari-nyari ya kan, awalnya itu aku mikir ya kan, awalnya itu aku lihat postingan di Facebook. Jadi awal suka aku sama Merpati Pos itu aku lihat postingan di Facebook loh.